Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorialan, di mana di channel ini kita bisa berdiskusi bareng, sharing bareng, dan harapannya bisa sukses bareng-bareng. Bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Pada video kali ini kita akan berdiskusi lagi tentang problem atau masalah yang sering dialami oleh rekan-rekan driver. Pernah mendapatkan orderan fiktif? Nah, sebenarnya orderan fiktif ini memiliki beberapa ciri yang mungkin saja bisa kita ketahui sejak dini ya. Mau tahu info lengkapnya? Yuk kita bahas. Oke, secara umum order fiktif atau yang biasa disingkat dengan OFIK adalah pemanfaatan sejumlah orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pesanan palsu dengan tujuan kepentingan tertentu. Para pelaku tersebut biasanya melakukan hal tersebut untuk motif dan latar belakang tertentu ya. Nah, yuk kita kenali ciri-ciri orderan fiktif ini agar kita bisa paham dan bisa berjaga-jaga ya tentunya. Untuk ciri-ciri yang pertama yaitu nama pesanan atau nama pemesan terlihat tidak jelas dan aneh. Disebut aneh karena biasanya tidak sesuai dengan identitas asli. Nah, jika kalian mendapatkan orderan dengan nama customer yang terlihat aneh, nah kalian perlu waspada. Jika kalian mendapatkan orderan dengan nama itu, perlu kalian konfirmasi terlebih dahulu atau kalian hubungi customer tersebut ya. Lalu nomor 2 adalah penyebutan alamat tidak lengkap. Tentu ini akan menyulitkan kalian untuk mengirimkan produk. Maka dari itu pastikan bahwa alamat yang tercantum benar-benar jelas dan lengkap. Nah, untuk mendapatkan pesanan baik dari Grab maupun Shopee maupun Gojek, hal yang perlu kalian lakukan pertama kali adalah ketika kalian mendapatkan pesanan, yaitu kalian wajib untuk mengkonfirmasi customer. Nah, konfirmasi apakah alamat yang tertera sudah sesuai. Karena terkadang mapnya pun juga tidak jelas, apalagi alamat yang tercantum pun juga tidak jelas. Maka kalian perlu waspada. Kalian harus benar-benar melakukan konfirmasi melalui chat ataupun melalui telepon ya. Karena salah satu syarat untuk mengajukan klaim jika memang kalian terkena orderan fiktif, yaitu kalian sudah melakukan 3 kali konfirmasi melalui telepon dan 3 kali konfirmasi melalui chat. Itu minimal ya, dalam kurun waktu 15 menit. Nah, seperti itu. Lalu yang nomor 3 adalah pemesan sulit untuk dihubungi. Ini bisa terlihat dari enggan mencantumkan nomor telepon atau bahkan memberikan nomor palsu. Nah, jika kalian mendapatkan customer yang semacam ini, tidak mencantumkan nomor telepon atau kalian sudah menghubungi ternyata tidak bisa, baik dari chat maupun dari nomor, ataupun nomor yang dicantumkan itu terindikasi palsu atau nomor tidak dikenal gitu ya. Tetapi kalian harus tetap menghubungi customer tersebut ya. Kalian jangan sampai meskipun tidak bisa dihubungi, kalian stop menghubungi, jangan sampai. Jadi kalian harus tetap menghubungi minimal 3 kali, baik dari telepon, mengkonfirmasi melalui telepon maupun mengkonfirmasi melalui chat, yaitu dalam kurun waktu 15 menit ya, seperti itu. Lalu yang nomor 4 adalah pemesan barang di luar perkiraan. Misalnya terlalu banyak sehingga kalian harus benar-benar memeriksa pesanan mereka. Nah, untuk ciri-ciri yang nomor 4, selain nama pemesan tidak jelas, lalu penyebutan alamat tidak lengkap, dan yang nomor 3 adalah pemesan sulit dihubungi atau bahkan mencantumkan nomor telepon yang tidak asli atau yang palsu. Yang nomor 4 yang perlu kalian waspadi adalah jika pemesanan itu di luar perkiraan atau sangat banyak misalkan. Jadi seumpama kalian mendapatkan orderan food dengan jumlah minimal 200.000 sekian atau bahkan bisa lebih. Nah, jika kalian mendapatkan orderan sebanyak itu, memang benar-benar harus kalian konfirmasi bahwa pelanggan itu sudah bisa dihubungi atau sudah memberikan alamat yang jelas seperti itu. Lalu yang nomor 5 adalah pembayaran lebih memilih tunai. Kalian bisa curiga tentang hal ini ketika pelanggan lebih memilih tunai daripada non-tunai, meskipun tertera dengan jelas bahwa transaksi hanya bisa dilakukan via non-tunai. Nah, ini berurutan ya, dari nomor 1 sampai nomor 5. Jika kalian mendapatkan pesanan orderan, yang pertama nama tidak jelas, lalu yang nomor 2 adalah penyebutan alamat tidak lengkap, nomor 3 pemesan sulit dihubungi atau sulit dikonfirmasi, yang nomor 4 adalah pemesanan barang di luar perkiraan, jadi terlalu banyak seperti itu. Yang nomor 5, jika pembayarannya memilih non tunai. Nah, jika kalian terdapat salah satunya ini sih, kalian bisa oke lah kalian ambil. Tetapi kalau seumpama 5-5-nya ini kalian
dapatkan di salah satu customer, kalian benar-benar wajib untuk waspada ya. Karena bisa jadi memang benar-benar orderan yang kalian terima itu adalah orderan fiktif. Nah, kurang lebih itu tadi ya ciri-ciri orderan fiktif yang bisa kalian pahami dan sekiranya bisa kalian pelajari ya, sehingga jika kalian paham maka kalian bisa berhati-hati supaya tidak terkena orderan fiktif ini. Nah, pertanyaannya, jika seumpama kalian sudah terlanjur mendapatkan orderan fiktif ini, lalu bagaimana Kak? Nah, untuk melaporkan atau mengajukan klaim orderan fiktif ini, masing-masing ojol mempunyai tahapan atau peraturannya masing-masing ya. Nah, untuk peraturan orderan fiktif atau mengklaim atau melaporkan orderan fiktif ini untuk Shopee Food, kalian bisa klik link yang ada di bagian pojok atas ini. Di bagian itu atau di link itu akan ada video yang menjelaskan secara lengkap bagaimana cara melaporkan dan mengklaim dana yang kalian keluarkan jika kalian terkena orderan fiktif ini. Nah, selanjutnya coba kita bahas sedikit tentang apa saja sih atau tujuan apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu itu untuk melakukan orderan fiktif ini. Nah, jika saya simpulkan tujuan untuk orderan fiktif ini kurang lebih ada 3 tujuan ya, yaitu yang pertama memang iseng. Pertama, motif cukup aneh dan tidak memiliki dasar tertentu terkadang membuat perusahaan kewalahan. Padahal jika pelaku melakukan hal tersebut dengan dasar iseng akan berdampak negatif bagi perusahaan, kemudian bagi pelanggan akan mengira bahwa sistem perusahaan tidak berjalan dengan baik. Nah, salah satu tujuannya memang terkadang hanya iseng saja ya. Nah, kalau seumpama memang tujuannya hanya iseng atau tujuannya apapun, memang ini merugikan untuk semua pihak ya. Yang kedua adalah tujuan untuk melakukan order fiktifnya adalah untuk mencari keuntungan pribadi. Kedua, ini motif dan tujuan yang cukup berbahaya karena berdasarkan keuntungan pribadi. Padahal jika penipu melakukannya dan ternyata ketahuan, maka akan berdampak pada dirinya dan berlanjut ke pihak yang berwenang. Lalu untuk tujuan yang ketiga adalah bentuk teror. Untuk tujuan yang ketiga ini selain iseng dan keuntungan pribadi, hal yang cukup berbahaya adalah dengan tujuan bentuk teror. Tujuan yang ketiga ini tentunya lebih berbahaya daripada dua hal yang sebelumnya ya, sebab lebih mengintimidasi dan berupaya untuk menimbulkan kesan buruk kepada produk serta brand kalian, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya pembahasan tentang ciri-ciri orderan fiktif. Semoga bisa bermanfaat ya. Jika memang ada yang ditanyakan atau didiskusikan lagi, bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Dan memungkinkan untuk pertanyaan kalian akan saya jawab dengan membuat video seperti ini. Atau kalian juga bisa request kira-kira topik apa selanjutnya yang bisa dibuat untuk bahan diskusi bareng-bareng lagi. Jika dirasa video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk support channel tutorialan dengan cara subscribe dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.